Oke, selamat datang di YouTube channel Yohanes Ageng Prayoga atau Yohanes Prayoga. Sekarang kita akan melanjutkan analisa, cuman saya peringatkan dulu bahwa analisa saya kayaknya saya kurangin. Kalau setiap hari, waduh, capek bro. Kalau pakai H1 capek ya. Mungkin nanti saya pakai H4, cuman karena belum lengkap indikatornya H4, ya udah sementara pakai H1 dulu sampai H4 itu lumayan banyak ya. Kemungkinan sih 1 minggu ke depan ya. Nah, kita review dulu ya. Sebelum kita review dan melanjutkan analisa, tetap saya undang teman-teman untuk gabung di YouTube channel mana Telegram. sorry. Telegram ya, di Pioner Maju. Silakan gabung di sini. Teman-teman di sini sudah banyak yang bergabung, sudah hampir 1.000 member. Ya, gratis ya, gratis tis. Di mana? Di t.me Pioner Maju. Oke. Setelah itu, kalau punya Telegram, ya langsung aja search di Pioner Maju. Oke, kalau belum punya Telegram, bisa ke link ini ya. Oke, nah setelah itu teman-teman yang mau gabung di OKX bersama saya menjadi anggota saya, kalau ada kendala apapun silahkan langsung chat saya di OKX, tetapi wajib menggunakan anggota saya atau daftar menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Nanti otomatis jadi anggota saya. Setelah itu saya akan bantu semaksimal mungkin untuk kendala ataupun kesulitan di OKX gitu teman-teman ya. Sudah, selanjutnya yang buat teman-teman yang di TikTok langsung ke YouTube ya untuk tahu linknya ya, di YouTube channel Yohanes Prayoga. Untuk tahu linknya gabung di Pioner Maju grup Telegram atau masuk ke OKX. Kita langsung saja biar nggak lama-lama dan terlalu panjang, kita masuk aja ke analisa. Review dulu untuk analisa sebelumnya, yaitu turun ya, analisa sebelumnya turun dan ternyata benar masuk analisa turun karena waktu itu menggunakan Fibonacci untuk mengukur turunnya kemungkinan di mana gitu ya. Bentar, Fibonacci ya di sini ya, turunnya sekitar 60%, 61% ya, 61,8 tepatnya di Fibonacci. Ternyata lebih malah ke demand-nya. Kalau kalian ingat di demand waktu itu saya kasih tahu di demand, pernah ya saya kasih tahu. Coba silakan kalau nggak tahu atau nggak yakin silakan lihat di video sebelumnya, saya kasih tahu bahwa antara di 61,8 atau di demand-nya. Nah, saat ini ternyata teman-teman harga ternyata beneran di demand-nya ya, di demand-nya adalah masuk sini ya, demand-nya ini teman-teman ya, masuk sini demand-nya, ternyata dia mantul ke sini, up lagi. Nah berikutnya akan kemana? Oke, kita akan analisakan di grup today. Tadi sudah pernah saya analisakan dan saya sudah bilang bahwa ketika demand dan dia nggak mampu tembus lagi ke bawah, maka kemungkinan akan naik dan mengejar titik supply ya di sekitar 2,6 dolar. Tetapi jika nanti ini ternyata nggak sampai ke sana dan tembus lagi ke bawah, ini bahaya. Ini bisa turun jauh lagi, lebih jauh lagi ya. Tapi kalau dia nggak mampu nembus ini, maka dia akan berkesempatan untuk kembali naik ke supply atau minim-minimnya ke garis kuning, teman-teman. Ya, itu untuk P network. Oke, ditambah lagi kalau dari indikator, kalau kalian lihat di indikator, teman-teman, kalau kalian lihat di indikator di sini yang warna hitam itu sedang turun ya, yang warna hitam sedang turun, menandakan masih ada kemungkinan penurunan, masih ada. Tetapi ingat di yang biru atau yang moving average biru masih tren naik dan kuning masih tetap naik tapi mulai datar. Jadi ini kemungkinan akan mengejar kuning itu bisa terjadi karena dia trennya naik, masih kuat untuk jangka panjang untuk naik. Tinggal menunggu bahwa yang hitam ini akan belok ke atas, belok naik, berarti bisa jadi itu akan naik. Tapi kalau nggak kuat, secara otomatis yang kuning ini akan belok juga ke bawah, sehingga bahaya nih untuk lanjut ke bawah ya. Apalagi tembus biru ini, nanti biru ini kalau ketembus ya udah bisa tembus ke supply demand, ke demand ini turun, maka semakin turunlah dia, mungkin antara 1,3 bisa 1,4 bisa ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Itu untuk P network. Nah sekarang kita lanjut ke aset yang lain, yaitu BTC USD. Gimana BTC USD dengan analisa yang kemarin? Ya, ini analisa yang kemarin, bahwa analisa yang kemarin benar turun teman-teman ya. Cuman siang tadi setelah turun ya, kita kan analisa di sini ya, di sekitar sini ya,
Ini turun, jatuh ya, jatuh terus sekarang kembali naik karena di sini ada engulfing up ya, engulfing up mulai naik. Nah, di sini kita bisa memperhatikan namanya indikator. Sebelum kita masuk ke indikator, lebih baiknya kita ukur dulu kemungkinan dia sudah berada di mana. Biasa saya menggunakan Fibonacci retracement. Cuman kayaknya ini H1 ya, lebih baik pakai H4. Nah, dari Fibonacci retracement dia sudah menembus 618 ya, berarti kemungkinan kalau dari jangka pendeknya bisa mengejar yang namanya moving average biru ya. Moving average biru bisa terkejar ke sini ya. Karena di sini mulai datar nih. Mulai datar, tapi masih datarnya itu bukan naik, hanya datar saja. Nah, biasanya kalau datar kayak gini nih, datar kayak gini, itu kembali turun. Nah, takutnya ini kembali turun. Nah, itu jangka pendeknya ya. Sekarang lebih baik kalau BTC sama XRP pakai H4 saja ya, biar nggak terlalu cepat nih perubahannya. Nah, oke, dari sini ada kondisi yang belum pernah namanya koreksi untuk BTC USD. Kita anggap saja dari sini, dari sini saja enaknya. Oke, dari sini tarik ke bawah sini, maka dia belum ada koreksi sama sekali. Ya mungkin koreksi-koreksi kecil. Ya kalau dari sisi pengukuran Fibonacci, kemungkinan bisa mengejar yang 50 sini ya, sekitar 87 ya, bisa naik ke 87 atau maksimalnya itu di 89. Tetapi di sini ada batasan nih di 38,2. Fibonacci 38,2 di harga 85.000. Bisa jadi dia nggak kuat untuk tembus ya, bisa jadi nggak kuat untuk tembus, maka dia bisa kembali turun. Mengartikan bahwa ada kemungkinan masih merosot ke bawah, itu masih bisa. Tetapi nanti teman-teman ya, kalau dilihat dari sisi indikator, jika yang hitam ini tertembus ke atas atau candle atau harga itu naik menembus yang atas dan dia yang hitam itu belok, maka secara otomatis akan mengejar yang kuning teman-teman. Tetapi kalau ini masih tidak mampu untuk membelokkan yang warna hitam atau moving average 20, kemungkinan besar untuk 1 hari atau 2 hari ke depan ini kembali turun. Jadi hati-hati ya, hati-hati yang beli itu hati-hati. Lebih baik kalau mau beli tunggu aja yang hitam ini belok naik ya, baru bisa beli lebih aman dengan target ke kuning. Ya, kalau saat ini untuk beli itu belum disarankan dan masih berbahaya untuk kembali turun. Jadi kita tinggal menunggu saja apakah BTC ini bisa menembus hitam atau tidak gitu ya. Itu aja untuk BTC kali ini. Silahkan simpulkan sendiri bahwa saat ini lebih baiknya adalah masih tetap ambil posisi sell itu paling terbaik. Tapi tetap konfirmasi dengan candle-candle H1, M15, ya time frame M15 atau time frame H1 sehingga lebih aman lagi untuk open posisi sell atau jual ya. Tapi untuk beli saya tidak menyarankan untuk beli karena tidak ada gambaran yang signifikan untuk membeli gitu ya, karena trennya semua dari indikator-indikatornya itu turun semua atau miring turun semua ya. Ini yang biru dia juga kemiringannya turun, yang kuning kemiringannya turun, yang hitam juga kemiringan turun. Jadi sangat beresiko untuk membeli. Tapi terserah teman-teman ya, karena ini hanya sekedar analisa. Tidak bisa 100% pasti benar, tidak ya, karena semuanya bisa terjadi gitu ya teman-teman. Cuman dari analisa ini memiliki probabilitas yang ya paling enggak 80% ke atas probabilitasnya. Jadi tinggal tunggu lebih aman lagi. Sekarang masuk ke XRP. XRP. Oh iya teman-teman, kemarin ada yang minta gold, analisa gold. Mohon maaf ya, untuk analisa gold itu kita keluar jalur karena di grup kan tentang kripto. Kalau gold kan bukan kripto, jadi keluar jalur ya. Oke, ini kemarin untuk yang namanya XRP sama seperti layaknya kemarin kita analisa turun dan menembus low yang terbawah ya. Silahkan cek di video kemarin bahwa beneran ternyata dia turun malah menembus namanya support dan dia tembus lewat dan sekarang sudah naik. Oke, itu untuk H1. Cuman kita fokus saja langsung ke H4 ya, biar jangka panjangnya dapat. Oke, jangka panjang untuk posisi baik kurang baik teman-teman ya. Posisi baik kurang baik kenapa? Seperti BTC tadi, di mana yang hitam ini masih kemiringan turun tajam, kuning turun tajam, biru turun juga tapi enggak terlalu tajam. Jadi masih ada kemungkinan untuk up. Tetapi apakah baik untuk buy?
Lumayan baik karena ada candle-candle hijau ini agak besar dan ini ada engulfing dan di sini ada buntut, berarti nggak kuat untuk turun lagi. Itu ada tanda-tanda untuk naik. Nah, paling aman kapan? Paling aman adalah ketika dia menembus warna hitam atau moving average 20 ya, periode 20. Jadi ketika menembus moving average 20 di H4 atau time frame 4 jam, maka bisa berpotensi mengejar yang kuning, teman-teman. Tapi karena ini belum menembus, jadi sama seperti BTC, untuk kurang baik atau kurang aman, bisa dikatakan kurang aman. Karena trennya masih turun dan ini bisa kembali turun, teman-teman. Hati-hati ya. Bisa kembali turun, hati-hati. Jadi untuk posisi yang para pembeli itu masih diwajibkan untuk menunggu atau hold posisi atau wait and see gitu. Paling bagus memang untuk sell. Nah, sellnya adalah kalau teman-teman yang trading future, paling indah atau enak itu ketika menunggu H1. Apakah ada konfirmasi candle untuk turun? Itu bisa ngikut turun karena trennya masih turun dan kekuatan power dari semua indikator yang saya pasang itu sedang turun gitu ya. Semoga dapat wawasan dari sini. Ini sudah 11 menit saya rekam dan semoga teman-teman bisa belajar pelan-pelan, tenang dan sabar. Dan jangan lupa gabung di grup Telegram Maju ya, biar kita bisa diskusi-diskusi di sana tentang trading. Dan jangan lupa juga gabung di OKX bersama saya menjadi anggota OKX dengan cara daftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalau ada kendala apapun silahkan chat ke saya di akun OKX kalian. Bisa saya bantu langsung ke pusat ya. Contohnya sebentar. Saya akan lihatkan ke kalian contohnya. Kenapa saya bisa contoh ini. Teman-teman di sini banyak yang ini Mas verifikasinya. Nah, saya akan sampaikan nih ke OKX pusat. Masih tetap peninjauan Kak, tolong dibantu, siap sedang diproses. Ini juga Kak, ini ada lagi yang lama verifikasinya, mohon dibantu. Baik Kak, diproses. Nah, ini juga ternyata dia KTP-nya itu menggunakan KTP lama, belum seumur hidup. Jadi diganti dengan SIM, kayak gitu ya. Jadi saya punya channel untuk langsung ke pusat OKX. Jadi kalau ada problem dan apapun, kalian ketika menjadi anggota, itu nantinya bisa saya bantu untuk langsung ke pusat gitu. Nah, kalau teman-teman yang sudah daftar OKX gimana dong? Kan nggak bisa daftar lagi di link yang tersedia. Tenang saja teman-teman, bisa chat saya di Telegram saya yaitu Yohanes Prayoga atau langsung aja ke username-nya adalah GWYAP ya. Bisa langsung ke GWYAP sini ya. Bisa langsung chat saya menggunakan WhatsApp boleh atau menggunakan username Telegram boleh ya. Silahkan langsung chat sana. Mas, saya punya OKX dan saya sudah daftar tapi belum jadi anggota. Mau dong jadi anggotanya? Nanti saya akan kasih formatnya untuk email ke pusat agar dijadikan anggota dari saya. Gitu teman-teman ya. Simpel sekali ya. Simpel sekali. Kalau ada kendala kan langsung bisa chat WA tanpa harus bingung-bingung dan pusing-pusing. Kalau ada kendala tanya ke siapa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, untuk analisa kali ini. Semoga mendapatkan wawasan yang lebih dan bisa belajar pelan-pelan terhadap ilmu investasi trading dan bisa kalian gunakan juga untuk saham, forex itu juga bisa. Intinya yang berbentuk candle seperti ini ya, kotak-kotak ini ya. Ini candlestick namanya. Ya, bisa kalian pelajari di situ. Dan tanya-tanya di grup boleh, silahkan teman-teman. Ya, dah gitu aja untuk analisa kali ini. Saya Yohanes Agung Prayoga, salam cerdas, salam waras. Kita SDM Indonesia harus lebih maju lagi agar tidak mudah apa? Tidak mudah dimanipulasi. Bye-bye, selamat malam.